Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap akhir pekan Anda selalu penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Setiap hari seperti hujan di awal musim, berkat-berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Berkat yang membawa kita pada keselamatan, bukan cuma harta kekayaan yang berlimpah, tetapi membawa orang pada ketidaksetiaan, sakit penyakit, perselingkuhan, pertengkaran, dan pertikaian. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada sore hari ini saya Romo Yosef. Kok kayak kondangan, Romo? Iya benar, karena saya mau kondangan. Jadi dari tadi pagi saya bersama para frater itu ke makam para imam, para suster di Selapajang di Tangerang dekat bandara. Lalu pulang, lalu ini saya mau siap-siap mengajar di Samadhi, kursus fasilitator. Nanti selesai mungkin jam 7 saya langsung berangkat kondangan. Seperti itulah kesibukan seorang Romo Yosef. Saudara-saudaraku yang terkasih, satu hal penting dalam kehidupan manusia yang sering kali dilupakan, yaitu satu hal yang sangat menentukan. Bagaimana menentukannya, Romo? Jadi begini, semua pencapaian-pencapaian kita, semua hasil-hasil yang telah kita capai, yang bisa kita dapat dari hasil keringat kita, kerja keras kita, prestasi-prestasi kita, bahkan berkat-berkat Tuhan yang kita terima setiap hari, yang besar-besar sekalipun, semuanya hanya akan sia-sia belaka. Berkat tidak akan menjadi berkat kalau tanpa yang satu ini, yang mau saya bahas secara luar biasa dalam video Bible Learning sore hari ini dari Wisma Studio Samadhi. Saudara-saudaraku yang terkasih, satu hal yang sangat penting adalah kerendahan hati. Betul, Romo, kalau orang gak rendah hati, sehebat apa dia, sekaya apa dia, sementereng apa jabatannya, mungkin orang hormat sama dia, tapi hormatnya itu cuman gara-gara takut. Mungkin orang deketin dia, tetapi deketin dia karena ada maunya. Kalau tanpa kerendahan hati, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa hanya berubah menjadi sebuah kesombongan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kabar buruknya adalah semua dari kita bisa digoda pada sebuah kesombongan. Namanya juga kita manusia, masih punya daging, masih punya tulang, masih punya keinginan, masih bergulat dengan kehidupan ini. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, sangat mudah siapapun tanpa kecuali untuk tergoda pada yang namanya kesombongan. Maka dari itu saudara-saudara, sabda Tuhan pada sore hari ini betul-betul menyadarkan kita. Hati-hati dengan kesombonganmu. Dengan kesombongan kita bisa jatuh dengan cepat. Kan sayang sekali, semua yang kita perjuangkan dengan susah payah bertahun-tahun cuma hitungan detik karena kesombongan ambiar semua. Saudara-saudara, yuk kita pelajari firman Tuhan kali ini. Kita bisa membuka Lukas bab 14 ayat 7 sampai 11. Lukas bab 14 ayat 7 sampai 11. Romo, ini kan lanjutannya dari Injil yang kemarin, dari orang yang busung air atau busung lapar yang disembuhkan oleh Yesus di hari Sabat. Pinter. Waktu itu Yesus sedang makan apa? Sedang makan di kepalanya orang-orang Farisi. Nah, ini masih lanjutannya. Kalau kemarin itu bab 14 ayat 1 sampai 6, sekarang tuh ayat 7 sampai 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, kan kalau di kitab Kejadian bab 2, kita tahu bagaimana Allah menciptakan kita dari tanah liat, saudara-saudara. Dari sesuatu yang biasa, dari sesuatu yang di bawah, yang biasanya diinjek-injek, yang biasanya ya tidak diperhatikan oleh banyak orang, dari tanah liat, bukan dari dari marmer atau dari emas, berlian atau benda-benda yang sangat berharga. Tidak, kita semua diciptakan dari tanah liat. Artinya saudara-saudara, kita ini punya sifat tanah dalam diri kita. Tetapi mengapa
manusia yang diciptakan dari tanah liat sering kali dalam hidupnya, entah karena prestasi, karena kemampuan, karena kekayaannya, karena jabatannya, karena nama baiknya, sering kali bertindak seolah-olah menjadi penghuni surga. Artinya yang selalu memandang rendah orang lain, yang selalu mencari-cari kejelekan orang lain, yang selalu menganggap dirinya paling benar, paling hebat, paling sempurna, anti kritik. Kalau dikritik marah, kalau diingetin nggak seneng. Dan kita selalu menekan orang lain, merendahkan orang lain. Padahal saudara-saudara, saya, Anda, mereka, kita semua adalah tanah asalnya. Adanya di bawah. Tetapi karena hembusan nafas Allah, kita menjadi manusia. Karena diberi hidup oleh Allah, kita memperoleh akal budi yang menjadikan kita menjadi manusia, menjadi makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lain yang tidak berakal budi seperti tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang. Saudara-saudara, saya tuh senang sekali karena dalam perjalanan hidup saya ya, saya berjumpa dengan pengajar-pengajar kitab suci yang sangat amat rendah hati. Saya pernah bersharing di beberapa kesempatan, saya diajar, saya dididik, saya dibina oleh orang-orang hebat yang bisa menempatkan dirinya. Orang-orang hebat yang tidak mau kelihatan dirinya hebat. Orang-orang hebat yang tidak senang kalau dipuji dirinya luar biasa. Orang-orang ini, guru-guru saya ini adalah orang-orang yang membuat saya belajar tentang apa arti hidup, apa arti prestasi, apa arti jabatan. Jabatan, nama baik, prestasi hanyalah titipan dari Tuhan. Maka tidak perlulah kita mati-matian untuk mempertahankannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali karena kompetisi, karena persaingan kita dengan manusia yang lain, kita menyikut kiri, nyikut kanan, kita menjelek-jelekan orang lain supaya seolah-olah diri kita jauh lebih hebat. Padahal di dalam diri kita, apa yang orang-orang yang kita fitnah, orang-orang yang kita lagi jelek-jelekin, sebetulnya sifat-sifat mereka ada dalam diri kita. Coba perhatiin, Anda nggak suka sama siapa, Anda sering jelek-jelekin siapa, Anda sering kali fitnah siapa, coba. Jangan-jangan ada sesuatu dalam diri orang-orang itu yang ada juga dalam diri kita dan kita menolaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sadar betul bagaimana bahaya kesombongan ini. Orang beragama, orang yang keagamanya mentereng, orang hebat, orang kaya, orang dengan jabatan setinggi langit akan hancur binasa karena kesombongan semata. Mari kita lihat di Lukas bab 14 dimulai dari ayat 1. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang Farisi untuk makan di situ. Lihat, konteksnya sama. Ada orang-orang Farisi, Yesus masuk untuk makan karena diundang ke seorang pemimpin orang Farisi. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Dalam Injil kemarin, dalam video kemarin, mereka semua mengamat-ngamati apakah Yesus melakukan sebuah tindakan yang salah sehingga bisa dicari kesalahannya. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini aja kita bisa melihat, kok bisa ya orang sebaik Yesus, orang sepeduli Yesus, orang semurah hati Tuhan Yesus masih saja dicari-cari kesalahannya. Dari situ saya langsung sadar ketika saya masih suka dikritikin tuh sama orang-orang kiri kanan banyak sekali oleh para haters-haters. Tadinya saya sakit hati, tapi saya melihat dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa saja, masih suka dicari-cari kesalahannya oleh para lawannya. Apalagi saya yang cuma rengginang kisut lah katakanlah kalau Romo Yosef ini. Karena seringkali saya ngomongnya remah-remah rengginang ya. Saya cari yang baru, rengginang kisut. Saya bukan siapa-siapa. Saya masih manusia yang juga terbuka pada kelemahan. Saya bukan manusia yang sempurna. Maka kalau dikritik, kalau dikasih masukan gitu, biasanya saya suka panas. Tapi belajar dari ayat ini, iya ya, saya harus punya kerendahan hati.
Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin bukan kritiknya yang membuat orang jengkel, membuat orang marah, tetapi caranya dalam mengkritik, caranya dalam memberi masukan, seolah-olah sok tahu, seolah-olah sok paling benar, seolah-olah menghakimi. Itu, maka hati-hati. Nah, dikatakan melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus selalu mengatakan perumpamaan berikut. Nah, ini dia. Yesus itu pribadi yang betul-betul nggak langsung menegur. Yesus bermain pada level kesadaran. Pilihan mereka untuk duduk di tempat-tempat terhormat, Yesus mengajak mereka, apakah kamu sadar dengan kebiasaanmu? Apakah kamu mengerti dengan kamu berebut untuk duduk di tempat terhormat? Artinya begini, seringkali kesombongan-kesombongan kita yang mau dinilai paling hebat, paling benar nomor satu, itu dibungkus oleh aneka macam dalih-dalih, oleh macam-macam kebaikan, dibungkus-bungkus sehingga tidak kelihatan. Maka kebiasaan, sesuatu yang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu, orang juga nggak sadar lagi. Kok iya ya orang kalau diundang itu duduk berebut untuk duduk di tempat terhormat. Yesus mengajak, apakah Anda sadar? Apakah kita sadar dengan tindakan-tindakan kita? Maka di sini penting nih, Yesus bukan langsung menegur, tapi menggunakan sebuah perumpamaan. Dikatakan begini, kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Saudara-saudara, ini perumpamaan. Bagaimana kebiasaan orang-orang Farisi ketika diundang makan ke rumah seseorang, mereka duduk berebut untuk duduk di tempat-tempat terhormat. Nah, di situ Yesus menggunakan bentuk perumpamaan, yaitu perumpamaan perkawinan. Kalau diundang dalam pesta perkawinan, jangan duduk paling depan di tempat yang terhormat. Jangan-jangan kan kamu tidak tahu, nanti si tamunya atau si yang mengundang kamu mengundang tamu yang jauh lebih terhormat. Nanti jangan-jangan nanti dia datang nyuruh kita pindah. Itu malunya minta ampun. Sebelum itu terjadi, ya udah, jangan berusaha untuk duduk di tempat-tempat yang terhormat. Saya pernah mengatakan bahwa dalam tradisi Timur Tengah kuno, budaya malu itu sangat tinggi, saudara-saudara. Orang lebih baik nggak makan daripada malu. Maka Yesus mengajak mereka pada sebuah kesadaran ini. Kemudian dikatakan, tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudara, ini yang kalau saya liatin ya, kalau orang diundang di Indonesia ya, seringkali kalau duduk itu di seminar, di misal, suka aja duduk paling belakang. Betul, 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 betul. Mengikuti ajaran Injil lah, ajaran Tuhan Yesus, suruh duduk-duduk di belakang. Tetapi seringkali oleh tuan rumah, oleh si romonya, oleh tatipnya, Anda disuruh pindah ke depan. Tetapi problemnya Anda nggak mau. Malu Romo nanti kalau mau pulang duluan ketahuan, misalnya kayak gitu. Kalau duduk di depan gak bisa ngobrol Romo, gak bisa gosip Romo, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, saya pernah punya pengalaman begini. Ketika saya baru pulang kuliah dari Roma, waktu itu di tahun 2017, waktu itu belum banyak orang mengenal saya, orang belum banyak tahu muka saya. Lalu saya diminta untuk mengajar di sebuah lembaga kursus. Orang belum banyak kenal saya juga nggak kenal mereka. Lalu ya udah, saya datang ke pagian. Lalu tiba-tiba karena kepagian saya duduk paling belakang. Nah, ketika saya duduk paling belakang, orang nggak tahu siapa saya. Itu orang
ternyata bergosip tentang saya. Wah, tahu nggak Romo Yosef itu begini loh, begitu loh. Untungnya waktu itu gosipnya baik-baik ya. Nah, mereka ngobrol seolah-olah mereka kenal sama saya, mereka tahu siapa saya. Padahal saya di sampingnya. Mereka mengira saya tuh murid baru. Karena muka saya begini kan kayak anak-anak murid. Siapa mengira muka begini pengajar atau dosen. Ketika mereka habis cerita tentang saya 30 menit, setelah jam dimulai, ya udah saya masuk, saya naik ke depan, saya datang ke depan ke papan tulis, saya mulai mengajar. Ibu-ibu yang tadi gosipin saya 30 menit bersama ibu yang lain, itu langsung malu, tersipu-sipu. Saudara-saudara yang terkasih, dengan duduk di belakang, dengan rendah hati, kita bisa melihat, mendengar apa kata orang tentang diri kita kok. Mungkin kalau langsung kenal kita, mereka bisa ngomong yang baik-baik tentang kita langsung. Tetapi ketika kita bukan siapa-siapa, tidak memaksakan posisi kita siapa, tidak bermaksud untuk memamerkan jabatan, kekayaan kita akan memperoleh banyak hal. Sesuatu yang orisinil, sesuatu yang murni, sesuatu yang asli. Tidak ada topeng-topeng di situ. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, mari sebagai pengikut Kristiani, kita tanamkan, kita didik diri kita belajar bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Hebat, silahkan hebat. Menjadi pribadi yang bagus, silahkan menjadi pribadi yang bagus. Menjadi orang-orang yang luar biasa, silahkan. Tetapi kita, orang-orang Kristiani, dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Saya senang sekali kalau ada umat saya yang sebetulnya punya perusahaan gitu, tetapi low profile banget. Justru di situ lebih lebih kena ke hati. Oh gila, dia yang punya perusahaan ini ternyata naiknya Gojek misalnya. Ternyata dia itu begini, ternyata itu begitu. Saudara-saudara, kerendahan hati itu jauh lebih berkesan daripada kesombongan-kesombongan yang dipaksakan. Maka dari itu, mari saudara-saudara, Tuhan beri aku kerendahan hati untuk tidak menyombongkan kelebihan-kelebihanku, harta kekayaanku, prestasi-prestasiku, nama baikku, supaya Engkaulah yang semakin hadir dalam kehidupanku. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang dipuji, Engkau yang diagungkan. Aku ini hanya menjadi alatmu. Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati keluarga kami. Kami akan mendidik anak-anak kami memiliki sikap kerendahan hati, bisa menghargai orang lain seperti apa adanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.